Perkenalkan, saya Rina Trimulyati dari SD Jagamangsan 3, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sleman. Pada sesi 1 ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jagamangsan 1, yaitu Bapak Agus Trianto, SPD SD. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat mengikuti. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Rina. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bapak. Tidak apa-apa, ini santai nih. Karena pada hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak agar saya lebih memahami lagi tentang adanya pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana Bapak? Bisa? Bisa? Insya Allah bisa. Baik Pak Agus, terima kasih. Maaf Pak, Bapak kan sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Jagamangsan 1. Selain itu juga Bapak juga memiliki tugas-tugas yang lain seperti Bapak aktif di kegiatan K3S, dan juga Bapak juga selain mengikuti K3S, Bapak juga sebagai pengajar praktik guru penggerak Angkatan 9. Nah, mengingat tugas-tugas Bapak yang begitu banyak, tentunya Bapak akan banyak menemui kasus-kasus yang akan Bapak hadapi. Nah, otomatis saya ingin bertanya, bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Terima kasih. Yang pertama, ketika peran saya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Jagamangsan 1 ya Bu ya, berkaitan dengan dilema etika. Misalnya saya setiap Senin kan ada kegiatan briefing itu ya, sering mendapati laporan perkembangan belajar terutama anak-anak yang biasanya dari Bapak Ibu guru menyampaikan tentang anak yang sering terlambat, kemudian tidak masuk sekolah, kemudian yang lain-lain. Nah, itu contohnya. Kemudian berkaitan dengan mungkin K3S adalah ketika jadwal kita, kewajiban kita di sekolah dengan kegiatan kita di K3S kadang-kadang ada yang bertabrakan waktunya. Begitupun juga ketika menjadi pengajar praktek kan ada pendampingan individu, yang lainnya ketika kita harus meninggalkan sekolah, sementara kita juga kadang-kadang ada ketugasan di sekolah juga itu. Oke, berarti tadi yang Bapak identifikasi ya Pak ya. Nah, berdasarkan identifikasi tadi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Pak? Yang pertama, saya akan menggunakan skala prioritas. Ya, mana yang lebih urgent untuk diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua kalinya adalah komunikasi. Setiap apapun kegiatan yang saya lakukan, saya akan pasti mengkomunikasikan dengan rekan-rekan guru di sekolah kami. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi. Jadi nanti ketika kebetulan kami sedang keluar, ada teman yang sudah kami koordinasikan untuk mengatasi masalah itu ketika misalnya ada tamu datang gitu. Jadi yang pertama tadi saya adalah menggunakan skala prioritas, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah koordinasi. Jadi ya intinya ya musyawarah kita harus sampaikan. Berarti tadi intinya Bapak mementingkan dulu skala prioritasnya dulu, kemudian dimusyawarahkan gitu ya Pak. Betul. Nah, kemudian dari skala prioritas itu kemudian kan ada prosedurnya gitu ya Pak. Nah, prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di SD Jagamangsan 1? Oke, baik. Untuk skala prioritas itu ya, menentukan skala prioritas itu.
Jadi biasanya kita adalah beberapa kegiatan yang memang sudah mendekati deadline. Yang kedua adalah kegiatan yang masalah-masalah yang memang itu berkaitan dengan peserta didik yang harus segera diselesaikan. Itu yang menjadi skala prioritas. Misalnya anak-anak yang kita ada masalah tadi keterlambatan, yang lain-lain sering tidak masuk, itu menjadi catatan kami untuk segera diselesaikan agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga juga skala prioritas itu ya masalah-masalah yang punya dampak yang luas itu harus segera diatasi. Oh, okay. Berarti tadi dari kasus-kasus yang sama benarnya, sama-sama mengandung nilai kebajikannya, ditamakan langkah prioritasnya, kemudian tadi prosedurnya seperti yang Bapak katakan ya. Kemudian Pak, dari prosedur tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling penting adalah komunikasi dan musyawarah. Selama ini kuncinya itu komunikasi, kemudian musyawarah. Itu nanti pasti akan ketemu jalan keluar itu. Oh ya, berarti kunci utamanya adalah tadi musyawarah dan komunikasi gitu ya Pak ya. Nah, selain tadi kunci utamanya itu musyawarah dan komunikasi, pastikan Bapak itu akan menemukan tantangan. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, kita ambil contoh masalahnya adalah yang sering kami hadapi ya untuk dilema etika adalah ketika kami menemukan anak yang sering tidak masuk, tetapi itu kan faktornya banyak dari faktor keluarga, misalnya keluarganya bekerja, kemudian ya itu kewajiban bekerja dan itu tidak bisa dilewatkan karena kebutuhan hidup kan, sehingga anaknya kadang-kadang tidak terkondisikan dengan baik, maka sering terlambat, kemudian dari segi yang lain belum siap untuk belajar. Nah, yang menjadi tantangan adalah kita kadang-kadang pertama adalah kurangnya kesadaran kita untuk mencari informasi lebih lanjut. Kadang-kadang kita sering menghakimi tanpa mengetahui akar dari suatu masalah itu. Jadi yang pertama itu, yang kedua kalinya kadang kita tidak mau terbuka. Nah itu orang tua tidak terbuka, anak tidak terbuka, guru atau kepala sekolah juga kurang terbuka atau kurang aware, itu juga jadi masalah. Ya, berarti hal-hal tadi dalam tantangan tadi berarti tadi solusinya mencari informasi tadi ya Pak, agar semuanya itu terbuka. Nah untuk Bapak sendiri nih sebagai kepala sekolah SD Jagamangsan 1, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga, di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, saya biasanya menggunakan tiap hari Senin itu sebelum kombel itu adalah diskusi dengan Bapak Ibu guru, briefing atau mungkin pas rapat besar. Jadi ada masalah yang bisa langsung dipecahkan, tetapi ada masalah yang kita targetkan untuk 1 minggu itu bisa diuraikan bersama-sama. Jadi ya jadwalnya adalah setiap hari Senin sesuai kesepakatan bersama, agar nanti juga Bapak Ibu guru mengatur jadwal ekstra yang lain-lain, sehingga sebelum kombel kami menggunakan 30 menit untuk bermusyawarah apa yang sudah terjadi dalam minggu ini dan apa yang akan dicapai dalam minggu depan. Itu. Berarti tadi ya Pak ya, ada jadwal setelah kombel hari Senin berdiskusi membahas kasus-kasus apa yang terjadi di setiap kelas ataupun di sekolah, kemudian dimusyawarahkan tadi ya Pak ya kuncinya. Oke, untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi Pak?
Yang terutama karena rekan kita kerja kita di sekolah itu adalah banyak Bapak Ibu guru. Nah, yang banyak membantu adalah dari Bapak Ibu guru karena mereka dapat memberikan informasi untuk sebagai sudut pandang lain selain dari orang tua dan anak itu sendiri. Karena Bapak Ibu guru setiap hari juga mengetahui interaksi dengan anak tersebut. Misalnya tadi kasus anak yang sering terlambat karena orang tuanya bekerja. Jadi sementara ini yang sangat membantu adalah rekan kerja kita adalah Bapak Ibu guru yang di sekolah. Oke, berarti ada yang membantu faktor-faktor tadi itu dari Bapak Ibu guru beserta karyawan di Betul. SD Jagamangsan 1 ya Pak ya? Iya, betul. Oke, selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi? Ketika menghadapi sebuah dilema etika, yaitu benar dan sama-sama benar ya, gitu. Iya. Ya, yang pertama kita harus benar-benar jeli menentukan skala prioritas, mana yang harus diselesaikan dulu. Yang kedua adalah pentingnya untuk komunikasi, kemudian bermusyawarah dengan berbagai pihak agar masalah itu semua dapat terselesaikan ya tanpa mengecewakan salah satu. Itu intinya adalah kita komunikasi dan musyawarah itu. Jadi kata kuncinya itu. Oh iya. Saling terbuka, jadi kita dapat menggali informasi dengan sebaik-baiknya. Oke, baik Pak. Dari hasil wawancara tadi tentang pengambilan keputusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat untuk saya ke depannya. Mungkin di suatu saat ketika mungkin saya nanti bisa menjadi kepala sekolah. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, dengan otomatis saya dengan wawancara ini saya mendapatkan bekal pembelajaran dari Bapak sebagai kepala sekolah SD Jagamangsan 1. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan silaturahim kita dapat terjaga agar selalu ada ilmu-ilmu yang selalu diberikan berbagai praktik baiknya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu, ya, tetap semangat. Okay. Tinggal satu modul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi 2 ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bu Suhartati MPD. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri Jagamangsan 3. Di sesi sebelumnya saya telah melakukan wawancara dengan kepala sekolah di luar SD saya. Yuk kita langsung saja wawancara dengan beliau. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Setelah 4 hari liburan kita baru kali ini bertemu lagi dan besok akan bertemu lagi. Begini Bu, maksud kedatangan saya ke sini pada hari ini ingin melakukan wawancara dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja ya Bu ya. Maaf Ibu, kan sebagai kepala sekolah di SD Jagamangsan 3 dan Ibu baru menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 6 bulan. Dan Ibu juga aktif dalam kegiatan K3S. Apalagi Ibu juga adalah lulusan guru penggerak. Nah, pastinya Ibu banyak menemui masalah-masalah, kasus-kasus yang sering Ibu hadapi. Nah, dari kasus-kasus yang sering Ibu hadapi itu, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, dilema etika itu kan biasanya ada 2 pilihan ya. Kalau kita melakukan yang A, kita juga akan dapat masalah. Kemudian yang
bisa memilah mana yang akan kita pilih sehingga itu bisa menjadi menjadi keputusan, menjadi hasil yang maksimal, yang tidak merugikan baik yang A ataupun yang B. Sedangkan kalau rujukan moral itu juga saya sendiri agak juga kesulitan juga ya, padahal itu sebenarnya itu juga bagus, tapi dikaitkan dengan yang lain kok rasanya juga kurang pas. Tapi dengan hati nurani kita, pikiran kita kosongkan, kemudian kita ambil keputusan, insya Allah semoga keputusan itu menjadi yang terbaik. Nah, berarti dari cara mengidentifikasinya adalah memilah-milih dulu kasusnya ya, yang dilema etika tadi ya. Berarti ada skala prioritas ya. Nah, dari yang tadi ya Bu, jawaban yang tadi, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, di sekolah kita ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Kalau itu sama-sama benar, saya lihat dulu dari beberapa sudut pandang. Kalau misalnya itu menguntungkan, lebih banyak menguntungkan yang banyak orang, maka saya akan ambil yang itu. Tapi kalau itu misalnya menguntungkan yang sedikit orang, maka itu saya tidak akan ambil. Sehingga hasilnya keputusan itu diharapkan semuanya bisa terwakili. Tapi kalau misalnya memang yang sebagian besar itu diuntungkan, sebagian kecil itu mungkin kurang diuntungkan, kita juga harus bisa memberikan dorongan, memberikan pengarahan kepada beberapa orang yang mungkin dirugikan. Kita beri pengertian. Memang Oh ya, berarti pengambilan keputusannya itu berarti tadi ya Bu ya, ada pertimbangan, terus dan ya ada skala prioritas juga ya di situ ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, dari yang pertimbangan tadi pasti ada langkah-langkah atau prosedurnya. Nah, prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Prosedurnya, misalnya kalau masalah yang di sekolah, kita rapatkan dulu, kita bahas bersama-sama dengan dewan guru. Ya, kira-kira dewan guru ingin seperti apa? Ya. Oh, mereka inginnya seperti ini. Ya, walaupun seperti ini kadang bertentangan dengan saya, tetapi karena itu sudah menjadi keinginan dari guru, ya kita putuskan seperti itu, nggak apa-apa. Kita jalani, kita laksanakan, ya sambil pelan-pelan, walaupun beberapa juga tidak begitu, sambil pelan-pelan kita terima. Nah ya, berarti tadi langkah-langkahnya adalah dengan musyawarah. Nah, dari musyawarah tadi, prosedur tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu tentunya diharapkan semuanya ketika di sekolah itu semua guru mengungkapkan apa yang mereka inginkan, ya, kemudian apa yang mereka harapkan, sehingga kita bisa menyaring yang mana keputusan yang terbaik. Ya, berarti tadi dari pengambilan keputusan dari suatu kasus tadi disaring dulu gitu ya, Ya, mana jadi setiap guru itu pengennya seperti apa, ya. Gitu ya, terus nanti disaring lagi, kemudian nanti kita ambil keputusan. Nah, dari yang pengambilan keputusan tadi ya Bu, kan mesti ada yang dianggap efektif dan ada yang merupakan tantangan gitu ya Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu hadapi tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu karena karakteristik setiap guru itu beda. Ada yang ketika dia
diberikan masalah dia langsung mengucapkan saya itu pengen seperti ini. Kadang juga ada yang manut, ya udah manut seperti itu, tapi sebenarnya aku tuh pengen seperti ini. Nah kita tuh harus bisa mengelola, oh sebenarnya yang guru A itu dia bagus ya, yang guru B itu sebenarnya dia pengen mengungkapkan, tetapi dia tidak berani untuk mengungkapkannya. Jadi sebelum memecahkan masalah, kita sebaiknya kita dekati dulu sebenarnya ibu itu pengen apa gitu kan. Jadi pendekatan tidak di musyawarah, karena memang beberapa guru kan tidak, mungkin masih takut ya ketika mengutamakan di forum. Jadi kita dekati, kita bicara face to face di luar forum dia seperti apa. Kemudian di forum kalau misalnya dia juga diam, kemudian ada yang mengungkapkan, oh ternyata sama, oh ya. Tapi ketika itu berbeda, ya saya berusaha untuk mengungkapkan dengan bahasa kias, sehingga semua guru itu tahu bahwa si B itu sebenarnya pengen seperti ini, berbeda dengan pendapatnya mungkin. Ya, berarti tantangannya tadi itu apa, dari karakteristik setiap guru ya Bu ya, di suatu sekolah itu gitu ya Bu. Dan solusinya tadi Ibu melakukan dengan pendekatan dulu sesuai dengan karakteristik setiap guru tersebut ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk kasus dilema etika tergantung dari kondisi dan situasi saya sendiri. Kadang kalau saya itu terbawa suasana, kadang saya juga langsung ambil keputusan A. Tuh, terbawa suasana, terbawa emosi, kadang langsung A saya laksanakan. Tapi kalau misalnya saya tidak terbawa suasana, ya saya melakukan sesuai, saya pikirkan dulu sebaiknya itu apa yang perlu saya lakukan, sebaiknya itu mana yang lebih baik dipilih, seperti itu. Itu kalau saya dalam pikiran saya tidak terlalu benar dan tidak terbawa emosi, saya bisa seperti itu. Tapi kalau udah terbawa emosi, udah suasananya udah nggak terkondisikan, saya akan juga ikut-ikutan untuk terbawa emosi dan untuk menyelesaikan dilema etikanya semungkin kurang baik. Oh gitu. Berarti tadi ya Bu, tidak ada jadwal dalam penyelesaian kasus gitu ya Bu. Jadi artinya tidak ada kasus itu ya hari itu diselesaikan gitu ya. Kalau saya terbawa emosi, langsung pada saat itu saya selesaikan. Tapi kalau misalnya saya tidak terbawa emosi, oh saya harus melakukan ini dulu, terus kemudian melakukan seperti ini, kemudian kalau itu berhubungan dengan sekolah ya dimusyawarahkan dulu seperti apa. Nah, dari pertanyaan tadi ya Bu ya, nah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu gitu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah itu tentunya yang jelas adalah kalau di sekolah itu komunikasi dengan Bapak Ibu di sekolah itu komunikasinya seperti apa. Kalau misalnya saya kurang komunikasi, itu tentunya itu mempersulit saya untuk menyelesaikan masalah itu di etikanya. Berarti faktornya itu adalah menjalin hubungan yang baik ya Bu ya, dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi ada komunikasi ya Bu ya, faktornya ya, yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan
pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya petik bahwa ketika kita ada dilema etika itu kita tidak, kalau saya sendiri itu tidak bisa menyelesaikannya sendiri gitu. Jadi harus sharing dengan yang lainnya gitu, tanya kalau seperti ini tuh baiknya seperti apa, kemudian saya pilih mana yang baik dari pendapatnya si A, dari pendapatnya si B itu, sehingga nanti bisa diambil keputusan yang tidak banyak merugikan dan juga bisa harapannya juga bisa memberikan saya Jadi pembelajarannya bisa dipetik adalah dengan sharing ya Bu ya, banyak sharing gitu ya Bu ya, dan dibelah-belah dulu tadi ya sebelum mengambil keputusan tadi ya Bu ya. Nah baik Bu, mungkin hanya itu yang bisa saya wawancarai. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, waktu yang berharga sekali. Saya mohon maaf karena saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Mudah-mudahan dari kegiatan ini dapat bermanfaat ke depannya untuk pembelajaran saya ke depannya. Mungkin siapa tahu suatu ketika saya nanti akan terpanggil menjadi kepala sekolah, saya sudah punya mendapatkan pembelajaran dari Ibu di SD Jagamangsan 3. Semoga SD kita dengan bersama Ibu berkembang bersama dan tetap terjalin komunikasi yang baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mohon pamit undur diri. Mohon pamit ya Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ketiga ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jagamangsan 2. Beliau adalah PLT, dulunya PLT Kepala Sekolah SD Jagamangsan 3 selama 5 tahun. Selama 2 tahun di SD saya. Dan beliau juga adalah yang menciptakan lagu Mas SD Jagamangsan 3. Berkat beliau SD saya sekarang sudah memiliki lagu Mas sendiri. Baiklah, kita langsung saja mewawancarai beliau. Yuk. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbaknya juga semoga sehat selalu adanya. Ya, alhamdulillah Bu, saya sehat selalu. Baik Ibu, maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin mewawancarai Ibu mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian, karena terkait dengan modul saya ini, otomatis Ibu sebagai kepala sekolah, yang tugasnya sebagai kepala sekolah juga Ibu juga memiliki tugas-tugas yang lain. Seperti yang saya ketahui, Ibu aktif di K3S dan Ibu juga aktif di organisasi PGRI. Ibu juga aktif di berbagai organisasi, dan tentunya yang paling utama sebagai kepala sekolah di SD Jagamangsan 2. Dan Ibu juga pernah menjabat di sebagai PLT kepala sekolah di SD Jagamangsan 3. Nah, terkait hal itu, otomatis Ibu banyak menemui masalah-masalah yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Bu? Sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah,
Itu seringkali saya menghadapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, cara yang saya gunakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut adalah dengan melihat dan memahami kasus-kasus tersebut. Dan untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Dan untuk pertimbangan utama yang mendasari keputusan yang saya ambil adalah apakah berdasarkan hasil akhir, berdasarkan keperaturan, atau berbasis rasa peduli, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Berarti tadi ketika Ibu menghadapi sebuah kasus, Ibu mengidentifikasinya dengan tadi ya mengkomunikasikannya gitu ya Bu ya. Nah, dari mengkomunikasikannya tadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan apabila kasus itu menyangkut kepentingan orang banyak, nah itu sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau mungkin semacam rapat kecil itu sebelum diflurkan ke banyak. Mungkin saya memandang teman yang senior seperti itu, yang junior di dalam memutuskan suatu permasalahan itu dengan rapat manajemen sekolah, yang dalam hal ini teman-teman sebelumnya itu saya ambil yang senior tadi yang bisa diajak embat-embatan kalau dalam bahasa Jawanya, jadi yang kira-kira bisa memutuskan suatu permasalahan itu kita rapat kecil dulu. Nah, setelah itu kita flurkan, kita peroleh keputusan, kemudian kita menjalankan sesuai hasil keputusan. Oh iya Bu, berarti tadi Ibu menjalankan pengambilan keputusannya adalah dengan musyawarah dulu ya Bu ya, musyawarah dengan Bapak tim kecil Ibu, tim kecil dulu yang gitu dianggap yang dianggap dituakan senior lah. Senior. Kalau di SMP kan mungkin ada waka kurikulum, ada waka ini waka ini. Kalau di SD kan nggak ada. Jadi kita yang kira-kira senior lah, yang kita ibu itu bisa saya pahami bakal seperti ini, yang pengalaman yang sudah lama di sekolah itu ya, gitu ya, seperti itu. Ya. Nah selanjutnya dari yang tadi Ibu sampaikan itu langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menjalankan pengambilan keputusan tadi? Apabila kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka sebelumnya saya mengambil keputusan tadi mengkomunikasikan dengan tim kecil tadi dulu. Yang kira-kira bisa diajak rembukan seperti pra sebelum diflurkan ke banyak orang tadi. Setelah misalnya dari tim kecil dari si ini begini, dari si ini begini, dari si ini begini, baru kita menyampaikan itu di dalam forum rapat besar. Kemudian keputusan yang nantinya kita ambil itu harus berdasarkan hasil akhir kesepakatan bersama dalam satu sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau urgensinya yang pentingnya seperti itu, dan mungkin juga berdasarkan kepedulian misalnya masalah-masalah tertentu. Berarti tadi langkah-langkahnya itu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu Ibu lebih memilih ibaratnya dengan pendekatan dulu ya Bu ya, secara personal, kemudian dari pendekatan kemudian dikomunikasikan, dan setelah itu baru di forum besar untuk menyepakati kesepakatan bersama, sehingga kesepakatan
keputusan yang diambil itu adalah kesepakatan bersama, bukan dari personal ibu sendiri gitu ya kan. Kita walaupun mungkin saya punya pendapat tapi tidak terus oke dari saya, tapi dari teman-teman itu bagaimana, kita juga ambil aspirasinya bagaimana untuk memutuskan sesuatu persoalan. Itu sangat luar biasa bagus ya Bu, dari pendekatan mengkomunikasikan hingga tadi hasil akhirnya itu keputusan bersama, dan itu sangat luar biasa langkah-langkahnya ya Bu ya. Kemudian dari langkah-langkah tadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, menurut saya hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah ya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim yang dipercaya tadi, sehingga tadi saya yang sampaikan tadi tentunya keputusan yang kita ambil itu harus objektif seperti itu. Jadi diambil dalam tim tadi. Tadi apa yang dianggap efektifnya berarti adalah skala prioritas ya Bu, yang urgent terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan gitu ya Bu. Nah dari hal yang efektif tadi kan tentu saja Bu mempunyai sebuah tantangan juga dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya sebagai seorang pemimpin ya Bu. Nah kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Tantangan itu pasti selalu ada. Iya ya Bu. Dan sebagai pemimpin, sebagai yang dituakan di suatu instansi, tantangan dalam pengambilan keputusan itu adalah pada saat keputusan itu saya ambil. Nah itu tentunya ketika ada risiko sesuatu itu pastilah saya yang dipanggil dulu. Misalnya ada gesekan dengan wali misalnya, atau dengan guru. Nah, misalnya kita mengambil langkah ini, nah itu sekarang itu model-modelnya di lingkungan kita itu kan banyak yang dilaporkan ya. Ada masyarakat itu sekarang yang main lapor ke dinas seperti itu. Nanti kan pasti kalau ada sesuatu itu yang dipanggil duluan saya, itulah tantangannya. Jadi untuk memperkecil tantangannya kita harus bijak dalam mengambil keputusan, pandai-pandai mengasah asuh dengan teman, dengan wali murid, dengan masyarakat. Itu kita harus saling asuh supaya tidak terjadi yang mereka itu kurang puas seperti itu. Walaupun kita tidak bisa memuaskan semua orang, tapi kan paling enggak memperkecil gesekan itu supaya yang kita ambil itu yang terbaik buat sama semua. Ada asuhnya tadi itu yang penting. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Betul sekali yang Ibu katakan, tantangan itu mesti ada ya Bu ya. Dan untuk ketika ada tantangan maka kepala sekolah lah yang pertama dalam menghadapi tantangan itu ya Bu ya. Dan kemudian dari solusi tantangan itu sendiri ya tadi ya Bu ya, harus ada silih asih, asah asih dan asuh ya. Kalau Jawanya seperti itu. Iya. Ya kadang banyak menggunakan istilah-istilah Jawa karena kadang lebih tepat Ya. Baik Bu. Nah dari solusi tadi ya Bu yang tantangan, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu gitu Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Terus kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bagaimana bentuk prosedur yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tertentu itu tidak ada. Jadi mungkin kalau yang selalu disampaikan dalam rapat dinas itu kadang-kadang titipan dari pejabat. Misalnya kita pas rapat dengan Pak Kepala Dinas atau dengan Ibu Kabid, itu biasanya kalau ada di suatu tempat itu terjadi sesuatu yang negatif tentunya, yang
menimbulkan permasalahan itu biasanya mereka menitipkan. Jadi kalau jadwal tertentu itu tidak ada. Jadi hanya yang ketika rapat selalu menyampaikan itu dari titipan dinas. Oh Pak Eri, ini anak-anak yang guru-guru muda sekarang kurang sopan santun, kurang etika. Itu Pak Eri menyampaikan, kemudian kami juga menyampaikan di dalam rapat. Misalnya lagi Bu Kabit, Bu Tuarini itu juga kadang menyampaikan sekarang ini ada permasalahan kok selalu begini yang ini perlu pembinaan penjenengan. Nah itu kita ketika rapat menyampaikanlah seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk mengadakan ini, tidak. Jadi hanya mengambil waktu tergantung dari kasus yang ada, menyelesaikan kasus yang ada. Apakah harus selesai segera ataukah memerlukan waktu yang longgar. Nah itu kalau memang waktu harus segera ya segera kita bergerak seperti itu. Jadi kalau yang rutin itu pembinaan umum lah seperti itu, yang titipan dari dinas. Berarti tadi tidak ada jadwal, tapi jika ada titipan dari dinas disampaikan kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan pembinaan di sekolah, dan Ibu melihat dari sisi bagaimana prioritasnya dulu gitu ya Bu ya. Kalau misalkan itu prioritasnya sangat urgent sekali, hari itu juga langsung diselesaikan gitu ya Bu. Nah selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah, ya, yang membantu Ibu, yang mempermudah. Nah, kalau dikatakan mudah untuk pengambilan keputusan itu tidak ada yang mudah ya Mbak ya, karena menyangkut banyak kepentingan, itu tidak ada yang mudah. Jadi perlu pertimbangan. Kadang juga memerlukan kita menyampaikan itu dengan hati nurani, tidak langsung das. Kalau orangnya nggak bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang itu kita memerlukan apa ya? Kalau dalam bahasa Jawanya itu nguwongke itu kita tetap harus menghargai walaupun orang itu baru dalam bersalah ya, tapi kita tetap harus menghargai. Kalau dalam bahasa Jawa saelek-elek wong mesti ono apike, sejelek-jelek orang mesti ada baiknya. Jadi walaupun misalnya seorang itu sedang berkasus, itu tetap kita hargai, diuwongke, kita sampaikan dengan santun, dengan hati nurani, supaya kalau saya bilang istilah nenek moyang kita, kalau ada suatu permasalahan itu kita ambil ikannya, jangan sampai ojo nganti budek banyune. Kita menyelesaikan suatu masalah dengan kepala dingin. Jadi kadang kan ada yang dengan marah-marah, terus harus ini terus dengan marah misalnya. Kalau saya orangnya nggak bisa seperti itu Mbak. Jadi kalau saya mending dari hati ke hati dulu, bincang-bincang empat mata mungkin, atau mungkin juga bisa sambil guyon, sambil gojekan, tapi kita mengarah ke mana. Nanti setelah itu baru setelah mengetahui lambe hati ini, kalau tahu keadaan seseorang itu, kita mengarahkannya biar dia juga bisa menerima dengan enak, itu seperti itu. Berarti tadi hal yang dapat mempermudah Ibu itu adalah bukan dari orang lain, tapi berasal dari diri Ibu sendiri, yaitu dengan menggunakan hati nurani, dengan menggunakan prinsip Ibu itu saling menghargai gitu ya Bu ya. Ketika orang punya kesalahan, kita harus tetap menghargai orang itu gitu kan ya. Bukan berarti orang itu melakukan kesalahan terus-terusan aja jelek gitu ya, tapi di satu sisi dia juga punya kelebihan. Jadi Ibu memandang itu dari kedua sisi gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya Bu, dari faktor-faktor tadi kemudian
dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, ini pertanyaan terakhir Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari yang kita petik, dari pembelajaran yang bisa kita petik dalam mengambil keputusan dilema etika, itu selama saya menjadi kepala sekolah, saya menjadi lebih bisa memahami karakter dari masing-masing teman. Kalau karakternya si A itu saya dengan seperti ini, kalau dengan si B itu seperti ini. Jadi lebih memahami karakter teman dan bisa mengambil keputusan dengan sebaik mungkin, seperti itu harapannya, seperti itu Mbak. Dengan ngomongke tadi kan juga jadi bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus dengan marah-marah seperti itu. Baik, ya terima kasih Bunda atas waktunya, wawancaranya. Tadi pertanyaan terakhir, banyak pelajaran yang saya ambil ketika melakukan wawancara dengan Bunda sore ini. Ternyata pengalaman Bunda ini luar biasa sebagai kepala sekolah yang sudah menjabat berapa tahun Bunda? Jalan 5. Oh, jalan 5. Oh, 5 tahun ya Bunda. Ini sangat luar biasa sekali Bunda. Pengalaman Bunda nanti akan saya jadikan pelajaran untuk saya pribadi, bila mana besok suatu ketika saya berada di posisi Bunda menjadi kepala sekolah, setidaknya saya sudah mempunyai bekal bagaimana cara untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang sudah Bunda terapkan. Semoga nanti kita silaturahimnya tidak dengan kegiatan wawancara ini, di hari berikutnya kita masih bisa bersilaturahim dan saling sharing lagi ya Bunda. Dan jangan dilupakan Mbak, walaupun kita itu secara kan kalau kepala sekolah posisinya tertinggi di dunia, tapi jangan malu bertanya. Jadi pendidikan seumur hidup itu berlaku. Walaupun kita sudah posisi, tetap kita harus banyak belajar. Belajar itu bisa dari mana saja. Jadi mungkin kalau saya yang dalam IT-nya kurang, saya tidak mau untuk bertanya pada teman ada permasalahan ini. Jadi selalu belajar seumur hidup seperti itu. Betul. Sangat luar biasa sekali ya Bunda wawancara hari ini. Terima kasih Bunda pesannya. Insya Allah saya akan selalu mengingat pesannya Bunda bahwa kita harus selalu belajar sepanjang hayat dan jangan malu untuk bertanya tadi ya Bunda. Kalau memang tidak tahu ya bertanya saja gitu ya Bunda, tidak bisa gengsi. Baik Bunda, saya cukupkan wawancara pada sore ini. Saya pamit untuk kembali melaksanakan aktivitas di rumah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya sudah mengganggu waktunya Bunda. Dan mohon maaf mungkin kalau dalam saya memberikan sharing, mungkin ambil yang positif, ambil yang baik, seandainya ada yang kurang. Baik Bunda, saya pamit. Assalamualaikum.